Ibu mau bawa saya kemana? Si ibu langsung bilang, kita ke Gunung Kawi. Apapun yang terjadi di situ, jangan kamu keluar dari kolam. Jangan kamu pernah teriak atau menyerah tiba-tiba. Misalkan, Pak udah Pak, saya nggak bisa ngelanjutin. Itu nggak bisa. Resikonya adalah kematian kamu. Nah ini posisi kolam yang saya tuju adalah yang paling ujung, yang paling terakhir. Saya lihat lagi, udah nggak ada apa-apa nih, nggak ada kolam lagi nih, ini paling terakhir gitu kan. Dan itu memang berhenti tuh si kuncen di situ. Saya udah pakai ini kan, udah disalinin samping gitu kan, kemben sama si Ibu Eva itu. Nah, Ibu Eva itu yang ngebantu saya masuk ke situ karena pada saat saya masuk, itu saya nggak boleh pakai samping itu. Jadi saya harus bulan. Nah, terus si itu bilang, pokoknya kamu masuk, yang jangan pernah keluar dan lain sebagainya itu. Masuklah saya akhirnya. Berendam, nggak boleh kelihatan, jadi harus nyelam. Masuk saya berendam sambil saya yang nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa. Saya pikirin hanya satu fokus saya mau kaya. Saya nggak mau anak saya dan orang tua saya sengsara kayak gini gitu. Udah pede saya masuk jebur. Pas saya masuk, plus nggak lama saya mendadak bisa buka mata. Sedangkan secara normal emang kalau berendam masuk ke kolam renang aja buka mata tuh kabur ya, maksudnya nggak jelas kan pandangan tuh, mata sakit, apalagi nggak pakai kacamata. Ini sih bisa buka mata Dan seketika saya buka mata, ada yang datang ngedeket saya salah satu makhluk seperti ikan lah, warna hitam, tapi dia ada kepala dan ada tanduknya. Dia nyamperin saya Saya yang baru gitu kan ngelihat hal kayak gitu, cuma bisa bengong aja. Sebesar apa teh? Biasa, kayak manusia biasa. Maksudnya kayak Putri Duyung lah mungkin ya. Kayak ya biasa aja, nggak gede nggak kecil, biasa. Jadi saya nggak yang ngerasa takut gitu kan, kalau gede banget juga kan wah gitu kan, atau kecil juga kan aneh. Enggak, ini mah biasa aja. Jadi kelihatan ya anggun aja nyamperin saya gitu. Set depan-depanan. Perempuan ya? Ya, kelihatannya sih perempuan. Tapi bertanduk gitu, saya nggak paham lah makhluk apa gitu. Terus saya ngelihat, saya cuma bisa bengong, nggak bisa ngomong apa-apa karena ini bener nih gitu kan. Terus akhirnya dia ngomong, Dok, kamu nyari apa kesini Dok? Saya jawab saya mau kaya, saya nggak mau sengsara, saya nggak mau anak dan orang tua saya sengsara. Bener Dok, kamu mau kaya? Sudah yakin Dok? Sudah, saya sudah yakin. Apapun resikonya saya jalani. Saya bisa jawab, saya bisa komunikasi di situ. Seolah-olah kita lagi nggak ada di dalam air gitu. Terus dia bilang, ya udah Dok, kamu beres dari sini, tungguin, duduk semedi di bawah pohon dewandaru. Duduk di situ, kalau alam menyetujui kamu, akan ada satu daun itu jatuh ke kamu. Kamu semedi di bawah pohon dewandaru. Terus dia bilang, tapi satu syaratnya Dok, kamu harus buka usaha. Setelah kamu dapat daun itu, kamu harus buka usaha. Dan daun itu tidak boleh jauh dari badan kamu. Terserah mau kamu taruh di dompet, di tas, atau di mana. Tapi gak boleh jauh dari kamu. Dah setelah dia ngomong kayak gitu, hilang dia. Tiba-tiba let aja hilang. Dan saya keluar dengan sendirinya. Akhirnya saya jalan ke sana sendiri. Masih dengan kondisi basah dong Abis ini tuh gak ganti harus begitu langsung ke tempat dewandaru. Saya pikir tuh pohonnya tuh kayak jati gede gitu. Enggak pohon biasa kecil. Saya duduk di dekatnya, ya saya tutup mata lah. Di saat saya lagi kayak gitu, ada bisikan, kamu akan saya kasih, tapi dengan syarat setiap 3 tahun sekali
kamu ngasih orang. Dan orang itu kamu pikirin, kamu sebutin selama 3 tahun berturut-turut, setiap 3 tahun. Sekitar jam 2:30 itu saya langsung ambil, saya langsung kembali tuh ke tempat kuncian saya. Pak, saya udah dapat daunnya. Nih, akhirnya saya ngomong lah ke si kunciannya, tumbal saya adalah ini, namanya ini, bin ini. Yang kedua adalah si Jenab binti ini gitu. 2 orang itu saya setorin ke kuncian. Setelah bawa ini, nanti kamu pulang, gak usah mampir kemana-mana, silakan langsung pulang dan buka usaha. Nah pas di terminal gitu kan, saya lagi nungguin bus, tingak-tinguk, tiba-tiba ada nenek-nenek tua nyamperin saya. Dia bawa koper, tas koper tapi yang zaman dulu tuh Mang. Tas, bukan koper sih, tas jinjing yang kayak dari kulit gitu, tapi udah pada sobek-sobek. Ya zaman dulu banget lah. Si nenek-neneknya juga pakai samping kebaya kayak gitu. Nyamperin saya, Dok, titip dong Dok, nenek mau pipis. Siang-siang? Itu kondisinya hampir maghrib. Kan saya pulang dari situ tadinya pagi nih, ngobrol-ngobrol segala macam. Siang perjalanan ke terminal juga lumayan jauh. Dok, titip Dok, nenek mau pipis. Oh saya anterin yuk Nek, yuk ke toilet. Saya bilang gitu. Udah gak usah Dok, saya nenek sendiri aja. Ya saya bingung kan, yang saya bingung adalah ini titipannya gimana. Masa saya bawa? Tapi kalau ditinggal amanat gitu kan, saya gak enak kan. Udah dipanggil lagi, Mbak ayo cepetan gitu kan. Aduh berisik banget kan. Udahlah saya akhirnya bawa tuh, si tas itu saya bawa Mang. Saya bawa pulang. Terus pas saya mau tidur, saya inget tuh sama si tas itu Mang. Ini tas si ibu isinya apa? Alah jangan-jangan lagi dipotong-potong. Saya ada pikiran gitu kan Mang. Akhirnya saya samperin tuh di meja. Nah saya buka. Pas buka saya yang langsung bengong, saya sampai merinding Mang. Bengong saya ngeliat gini aja, isinya duit semua Mang. Mungkin kayaknya setelah saya hitung-hitung sih kayaknya ada sekitar 3 miliar. Itu saya sakit banget, hati saya sakit banget Mang. Kondisi saya ngeliat anak saya gak bisa makan, gak bisa saya kasih susu gitu kan. Itu bikin saya bener-bener hancur gitu Bang. Kalau kemarin kejadian saya diselingkuhin kayaknya mungkin udah berapa persennya lah. Ternyata yang menyakitkan tuh yang ini. Ketika saya ngelihat orang tua saya makan seadanya cuma pakai nasi sama garam doang. Karena lebih memilih uang itu buat cucunya gitu, buat beli susu gitu kan. Dan saya harus ngelihat anak saya minum susu yang airnya itu banyak gitu kan. Itu benar-benar bikin saya yang ini kenapa gitu Tuhan, kenapa kok saya dikasih ujian kayak begini, padahal saya tuh disakitin sama orang. Saya gak pernah nyakitin orang. Saya disakitin sama mantan suami saya kan, disakitin sama pelakor. Tapi kenapa saya yang malah nerima kayak gini gitu. Saya ngutuk Tuhan Mang saat itu. Saya gak terima gitu saya diginiin. Kenapa gitu Tuhan, kenapa ini?